إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم القيامة. أما بعد، إخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada pertemuan kita yang lalu kita sebutkan riwayat yang mengingatkan tentang bagian yang sifatnya adalah fadail, keutamaan. Dan sesuatu yang bersifat fadail bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada dua sifat. Keutamaan yang sifatnya duniawiyah dan keutamaan yang sifatnya ukhrawiyah. Dan tanpa ragu tentunya untuk kita meyakini bahwa keutamaan ukhrawiyah adalah keutamaan yang paling besar dan paling mulia. Sebagaimana firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun keutamaan yang sifatnya duniawiyah, baik dalam bentuk harta yang Allah anugerahkan atau umur yang Allah panjangkan, rezeki yang dilapangkan, ini merupakan anugerah Allah yang juga tentunya memiliki perbedaan. Tatkala harta dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai bagian dari anugerah Allah, dari ketaatan yang telah dia lakukan, yang secara ringkas bersifat barakah, dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau pelaku kemaksiatan atau selain daripada orang-orang yang beriman. Harta yang ada pada mereka bisa menghantarkan kepada kondisi kehidupan yang tentunya akan semakin menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapan kita kepada Allah, dunia yang ada pada kita adalah dunia yang baik, umur yang barakah, harta yang barakah, keturunan yang terjaga, dijaga Allah dan barakah, istri yang baik, yang salihah, yang dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
dan sesuatu yang sifatnya duniawiyah tatkala tidak dimiliki oleh seorang hamba, maka hal itu bukan tanda amarah Allah kepadanya. Bahkan adanya kesulitan akan mengangkat derajatnya dan kemuliaannya di hadapan Allah tatkala dia sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat adil. Allah adalah Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Rahman. Allah Maha Pengasih. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Sifat-sifat Allah merupakan sifat yang pasti yang menunjukkan keagungan, kemuliaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketentuan Allah semuanya penuh dengan hikmah. Dan tatkala Allah tidak memberikan sesuatu yang sifatnya duniawiyah, harta yang melimpah, kecukupan yang sifatnya materi, bagi orang yang beriman, bagi hamba yang dicintai Allah, Allah berikan kekayaan yang mengalahkan akan segalanya, yaitu kekayaan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghina ghina al-qalb. Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Senantiasa membawanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikiran yang baik, merasa qanaah dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyengsarakan dengan ketentuannya. Bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para fuqara yang beriman mereka mendapatkan kemudahan dari Allah untuk masuk ke dalam surga mendahului umat yang lainnya. Jadi kaum hartawan yang tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, menghitung keterkaitan dengan harta yang dia miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu." Berkaitan tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkan harta itu, wa fima anfaqah, dan dikemanakan dia membelanjakan hartanya. Tetapi yang harus kita yakini bahwa ketika seseorang membingkai kehidupannya dengan keimanan, semuanya akan barokah. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah, keimanan akan membawa seorang yang fakir menjadi orang yang sabar, dan akan membawa orang yang kaya menjadi seorang kaya yang syakir, yang bersyukur kepada Allah. Dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna." Allah nyatakan, "Fasanuyassiruhu lil yusra." Ini janji Allah, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Kami akan memudahkan. Fasanuyassiruhu, sungguh-sungguh kata Allah, kami akan memberikan kemudahan, yusra, lil yusra, dan ini merupakan anugerah Allah yang paling besar. Hati yang senantiasa mendapatkan jalan keluar tatkala dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang memberikan hartanya dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan al-husna, itu kebaikan,
Ditafsirkan oleh para ulama di antara makna al-husna adalah janji Allah, surga Allah. Maka sungguh kata Allah, kami akan memberikan kemudahan baginya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun mereka yang bakhil atau yang bakhil dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan ikuti wa kazzaba bil husna, dia mendustakan kebaikan, maka sungguh kami akan memberikan kesulitan baginya. Dan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang menjadi motivasi, takarannya adalah bukan dunia. Dan bagian yang sifatnya duniawiyah itu adalah sesuatu yang sifatnya tabi', yang Allah akan tundukkan dunia itu untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mensifati orang-orang yang beriman kepada Allah dalam semua keadaan, yakin kepada Allah, Allah tundukkan dunia kepadanya. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang selanjutnya an Nabi Hurairah qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. Sebagaimana telah kita baca, barang siapa yang ingin mendapatkan atau ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini barakallahu fiikum diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah as-sahihah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Fa inna silatar rahmi mahabbatun fil ahli, nasratun fil mali, mansa'atun fil athar. Rasul menyatakan berkaitan dengan fadilah silaturahmi. Rasul menyatakan ta'allamu, pelajari oleh kalian nasab-nasab yang ada pada kalian. Rasulullah memerintahkan untuk mempelajari nasab. Sebagaimana telah kita sampaikan kepada antum, keutamaan mempelajari nasab. Dan tentunya tidak akan ada yang merugi ketika kita berupaya untuk menyambung tali silaturahmi, walaupun mungkin yang akan kita sambung hubungan mereka menolak hubungan kita. Jadi antum ingat, tatkala antum menyambung silaturahmi dengan seorang dan mereka menolak, maka ingatlah sifat dan zat dari makhluk Allah yang bernama Rahim, yang mana Allah ciptakan Ar-Rahmi dengan sifat dan zat sebagaimana telah kita baca pada pertemuan yang lalu, memiliki lisan yang sangat fasih dan cepat berbicara, yang bergantungkan di arsy, yang senantiasa menyatakan, barang siapa yang memutuskan, senantiasa memohon kepada Allah, barang siapa yang memutuskan aku, semoga Allah memutuskannya. Dan barang siapa menyambung aku, maka semoga Allah menyambungnya. Ini adalah fadilah. Belum mungkin sekali lagi orang yang akan kita kunjungi mereka menolak.
Tapi kita telah melakukan sebuah amaliyah yang besar, itu silaturahmi. Dan yang paling utama adalah kerabat. Sebagaimana kata Rasulullah, ta'allamu min ansabikum, pelajari oleh kalian nasab-nasab kalian, yang dengannya kalian akan menyambung tali silaturahmi. Karena sesungguhnya dalam silaturahmi itu akan memunculkan kecintaan di antara keluarga. Masratun fil mal, akan mendatangkan kecukupan di dalam harta. Mansa'atun fil adhar, yang dengannya akan dipanjangkan umur seseorang. Dan ini ya ikhwah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi merupakan bagian fadail. Bagian daripada fadail yang sifatnya adalah duniawiyah. Jikalau itu Allah anugerahkan kepada orang yang beriman, akan menjadikan dia juga semakin memperkuat ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang selalu kita ingatkan, bahwa yang hendaknya menjadi motivasi dalam antum beramal adalah antum mengharapkan wajah Allah. Antum kembali mengingat tentang apa yang dinamakan keikhlasan. Antum harus mengingat apa yang dinamakan dengan keikhlasan. Beribadah sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah doa yang insyaallah antum tidak akan ada yang melupakannya. Dan saya yakin setiap antum membaca pada setiap harinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa yang tentunya mencakup kebaikan duniawiyah dan kebaikan ukhrawiyah. Dalam hadis yang selanjutnya, bahwa orang yang berupaya untuk menyambung silaturahmi akan Allah cintai. Sekali lagi, ini motivasi bagi kita untuk semangat menyambung hubungan silaturahmi, walaupun yang akan kita hubungi membenci. Ingat dalam hadis yang telah kita bacakan kepada antum, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal saudaranya, kerabatnya yang selalu mencela, mencaci, berupaya dia untuk menjalin hubungan, dia berupaya untuk memutuskan, tapi dia tidak berputus asa untuk tetap mendatangi. Maka Rasulullah menyatakan, jikalau kamu tetap dalam kondisi yang seperti itu, maka sungguh Allah akan menolong kamu. Datangnya pertolongan Allah, inilah yang kita tunggu, bahwa dalam kesulitan akan ada pertolongan Allah. Dan di antara hal yang sangat mulia adalah Allah akan mencintai orang yang menjalin hubungan silaturahmi. An Ibnu Umar qala, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimah nusi'a fi ajalih wa fi lafdhin unsi'a lahu fi umrih wa thara maluhu wa ahabbahu ahluh." Dikatakan dari Ibnu Umar bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, antum perhatikan, silaturahmi itu bermakna menjadi sesuatu yang akan Allah cintai, bahkan akan mendatangkan kecintaan Allah jika dibangun tentunya dengan keilmuan, dengan ketakwaan. Bukan sekedar adanya kumpul-kumpul, ataupun bukan hanya sekedar melepas kerinduan, tetapi dia membangun yang pertama kali. Dan ini disebutkan di awal hadis. Rasulullah menyatakan, atau disebutkan di dalam azhar oleh Ibnu Umar, "Man ittaqa rabbah", barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Ini tentunya silaturahmi yang harus dia bangun dengan keikhlasan dan dibingkai dengan ilmu. Janganlah silaturahmi yang dia lakukan
hanya akan mendatangkan dosa dan memperbanyak dosa baginya. Barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan dia menyambung silaturahmi, nusi'a fi ajali, sebagaimana hadis yang sebelumnya, umurnya akan dipanjangkan dan hartanya akan dilapangkan dan orangnya akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh pensyarah dari bara kitab ini, sebuah ungkapan oleh Al-Awashiyah, dikatakan sebuah ungkapan, qultu, kata beliau, aku berkata, li'annahu fima yadhharu li qad nussi'a fi ajalih wa tara maluhu wa ahabbahu ahluh fahadhihi amaratu hubbillah ta'ala. Ketika ada orang yang melakukan silaturahmi yang dibangun tentunya karena ketakwaan dia kepada Allah, kemudian umurnya dipanjangkan, hartanya dilapangkan, dan dia dicintai Allah, ini hakikatnya merupakan amaratu hubbillah, merupakan bagian daripada tanda-tanda kecintaan Allah kepadanya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, dimulai dengan kalimat takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membukakan, menjadikan baginya jalan keluar. Makhraja nakirah, umum, semua permasalahannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu bagaimana memberikan jalan keluar bagi seorang hambanya, bagaimana Allah melapangkan dada seorang hamba, Allah Maha tahu. Tidak harus ketika Allah akan melapangkan dada seorang hamba yang dicintainya dengan melimpahnya harta, belum tentu. Ketika Allah berkeinginan untuk melapangkan dada seorang hamba, belum tentu dengan harus dia dalam keadaan kaya. Oleh sebab itu, seorang muslim ketika dia menghadapi segala bentuk kesulitan, maka hendaknya dia menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memohon yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya ikhwata, kesulitan apapun yang dirasakan oleh Rasulullah, dan tidak ada orang yang lebih sulit daripada Rasulullah dalam menghadapi umat, tapi tetap beliau dalam keadaan, dan merupakan kedua bagi kita, dalam keadaan tetap merasakan bagaimana lapangnya kehidupan walaupun kesulitan menghimpitnya. Antum mengingat ketika masa pemboikotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian tahun, tidak kurang daripada 2 tahun, yang bahkan untuk memakan, bahkan untuk mencari daun yang basah pun mengalami kesulitan karena pemboikotan. Tapi subhanallah, tetap Rasulullah merasakan dada yang lapang tatkala menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Allah memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu hijrah. Jalan keluar yang Allah berikan pada seorang hamba merupakan kemuliaan tatkala dia sepenuhnya memohon dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan memaksakan sesuatu yang kalian anggap sebagai jalan keluar, bahwa ini adalah jalan keluar dan harus seperti ini.
Allah Maha tahu apa yang terbaik. Dan dari seorang itu ketika dia memahami bahwasanya Allah itu Al-Alim, Allah Maha mengetahui, tertanam dalam hatinya bahwa Allah lebih mengetahui tentang dirinya, tentang hamba itu daripada hambanya terhadap dirinya. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Allah lebih mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan. Mungkin kalau secara emosi kita dalam segala kesulitan kita mengharapkan bahwasanya kalau demikian ini jalan keluarnya adalah demikian. Saya ikhwata, seorang muslim yang wajib baginya adalah melakukan asbab kemudian bertawakal kepada Allah. Melakukan asbab kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih tekad, kemudian kita melakukan sesuatu dan kita bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah azam bertawakal kepada Allah, ingin melangkah, ingin mencari rezeki, antum melangkah dengan penuh husnudzon kepada Allah. Antum melakukan asbab. Jangan antum memastikan dan mengharuskan bahwa seperti ini harus mendatangkan uang. Jika tidak, maka Allah berbuat zalim kepada dirinya atau kemudian berburuk sangka kepada Allah. Ini kesalahan. Jangan mengukur jalan keluar dengan prinsip kita. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, tatkala akan melakukan segala sesuatu, beristi'anah kepada Allah. Melakukan salat 2 rakaat, kemudian meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah ingatkan kepada kita untuk kita meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran. Kita meminta beristi'anah kepada Allah bersabri, dengan kesabaran, wassalah, dan dengan tetap kita komitmen menjaga hubungan dengan Allah, kita menegakkan salat. Maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik baginya. Maka Allah menyatakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki baginya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan demikian, mendapatkan jalan keluar, anugerah Allah yang tidak kita bisa menyangka kapan kepastiannya, kapan datangnya, kita bertakwa kepada Allah. Kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan ada pertanyaan, dan ini sudah kita sampaikan. Kata beliau, fa innal fajara qad yaqa'u minhum dzalika at-tawasul fatadharu amarat as-sara wal mawaddah. Kalau kita perhatikan, kenapa orang-orang yang tidak memperhatikan agama atau orang pelaku kemaksiatan, tatkala mereka juga membangun hubungan silaturahmi di antara mereka, kok kenapa juga ternyata efeknya ada? Kita dapatkan di antara mereka seakan-akan bahkan terjadi hubungan yang lebih erat lagi. Allah lapangkan kehidupan mereka, rezeki mereka, dalam keadaan mereka pelaku kemaksiatan. Bukankah dalam hadis dikatakan bahwasanya orang yang bertakwa, dimulai dengan orang yang bertakwa, baru Allah akan memberikan rezeki yang lapang baginya. Allah akan berikan kecintaan di antara mereka. Tapi kenapa kadang-kadang juga ada kecintaan dari hubungan silaturahmi di kalangan orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, bahkan mereka memiliki grup-grup tertentu untuk memperkuat silaturahmi di antara mereka. Dan kita dapatkan kadang-kadang kemudahan yang ada pada mereka. Maka dijawab oleh beliau, ujjila lahumul jaza. Apa yang mereka dapatkan? Rezeki yang Allah lapangkan adanya
munculnya kasih sayang di antara mereka, itu adalah balasan yang Allah segerakan bagi mereka. Memang di antara mereka akan ada rasa kasih sayang. Jadi apa yang mereka lakukan? Tetapi ingat, adanya kasih sayang di antara mereka, lapangnya rizki mereka, lam yadulla dzalika ala mahabbatillah. Hal itu tidak menunjukkan adanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu adalah balasan bagi mereka, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kebaikan manusia siapapun dia akan ada balasannya. Dan bagi orang kafir yang melakukan kebaikannya, atau yang melakukan kebaikan yang sifatnya duniawiyah, kebaikan yang sifatnya duniawiyah, Allah akan berikan balasan, Allah akan segerakan. Tapi juga yang sifatnya adalah duniawiyah, dan itu bukan tanda kecintaan Allah kepada mereka. Sehingga kata beliau, waqad tubsatu ba'dun ni'am lil 'usah, dibentangkannya rezeki bagi mereka para pelaku kemaksiatan, wal fujjar, atau orang-orang yang rusak. Itu adalah istidrajan, adalah apa yang Allah ulurkan kepada mereka yang akan berujung kepada penyiksaan. Allah akan berikan kepada mereka tiap pelaku kebaikan yang sifatnya duniawiyah, Allah akan berikan balasan kepadanya. Tetapi itu bukan tanda cinta Allah kepada mereka. Yu'ajjilu lahum thawab ad-dunya. Allah segerakan baginya balasan yang sifatnya dunia, hatta la yakuna lahum fil akhirah nasib, sehingga kelak di akhirat dia tidak memiliki jatah. Di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhir penjelasan beliau mengingatkan kepada kita agar menjaga amalan hati. Kata beliau, wa fi hadzal athar al-amru bil ikhlas wa taqwallah azza wa jalla wal amru bis-silaturahim. Di dalam hadis mendapatkan atau ada penekanan yang besar untuk kita meluruskan keikhlasan kita, membenahi keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita memperhatikan silaturahmi yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika, dan apa yang dilakukannya itu sababun, merupakan bagian daripada sebab. Ingat, bagian daripada sebab. Tentang adanya kepastian pensegeraan di dunia itu kembali kepada Allah. Karena tentunya mungkin akan muncul penalaran daripada kita. Bukankah orang yang paling menyambung silaturahmi adalah Rasulullah? Bukankah orang yang paling cinta kepada keluarganya adalah Rasulullah? Tapi kenapa umur beliau berapa ya kawan? 60. Kadang-kadang muncul mungkin prasangka kita seperti itu. Maka beliau menyatakan sababun, ini adalah bagian daripada apa? Sebab. Yang akibatnya atau sesuatu yang akan menjadi balasan kembali kepada Allah. Allah mengetahui apa yang lebih baik baginya. Allah mengetahui apa yang paling dan terbaik untuk hamba-Nya. Bahkan tatkala Allah menunda kebaikan yang sifatnya duniawiyah bagi seorang hamba, kelak Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih mulia dan berlipat baginya. Bahkan Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat yang paling mulia di jannah yang beratapkan dengan arsy, yang beratapkan dengan arsy, Jannatul Firdaus.
Satu hadis lagi. Bab tentang kita harus memperhatikan siapa kerabat yang paling dekat dengan kita hubungannya, dan kemudian kita kembali melihat siapa yang lainnya yang dekat dengan kita. Anil Miqdam bin Ma'di Karib أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Dari Miqdam ibn Ma'di Karib bahwa beliau mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kalian semuanya. Sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian semuanya untuk memperhatikan ibu-ibu kalian." Dan kemudian Allah berwasiat untuk kalian memperhatikan ibu-ibu kalian. Perhatikan Rasul mengulang dua kali. Innallaha yusi bi ummahatikum. Innallaha yusi bi ummahatikum thumma yusi bi ummahatikum. Thumma yusikum bi abaikum. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada kita untuk kita berbuat baik kepada ayah-ayah kalian dengan ayah-ayah kita. Thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk berbuat baik kepada siapa yang paling dekat dengan kita, kemudian siapa yang dekat dengan kita. Dan kita membaca siapa yang paling dekat, kemudian yang paling dekat, kemudian siapa yang dekat, yang mereka adalah bagian daripada nasab kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis diingatkan kembali kepada kita tentang apa yang telah kita jabarkan di awal pertemuan, untuk kita menjaga hubungan yang baik, bahkan dengan cara yang terbaik terhadap ibu-ibu kita. Hak mereka demikian besar, hak ibunda kita, bagaimanapun keadaan mereka, sungguh besar yang harus kita tunaikan untuk mereka. Dan kenapa disebutkan secara berulang? Dikatakan oleh Al-Munawi, lita'abihinna wa khidmatihinna wa maqasatil masyaq fil hamli wal wad'i wal radha' wal tarbiyah. Bagaimana seorang ibu dengan kewanitaan dan sisi lemah yang mereka miliki, mereka berupaya untuk memelihara, untuk menjaga, dan merasakan sekian banyak kesulitan tatkala mengandung, tatkala menyusui, dan tatkala memberikan tarbiyah untuk anaknya. Ini tugas seorang ibu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sepintas kalau kita perhatikan dari apa yang diucapkan oleh Imam Nawawi, bahwa tanggung jawab seorang ibu itu sangat besar, dan kesulitan mereka, rasa berat yang mereka alami dari semua sisi, bahkan dari tarbiyah yang mereka lakukan, itu merupakan sesuatu yang sangat besar. Dan dengannya lah seorang wanita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannah yang Allah janjikan kepadanya adalah tatkala mereka berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam keluarga itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan mengingat waktu salat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf.